Halo, hari ini kita akan belajar mengetahui sistem radiator masih bagus atau tidak ya. Untuk pengecekan radiator ada dua tahapan. Pertama pada saat posisi mesin dingin, dan yang kedua pada saat posisi mesin panas ya. Pada saat posisi mesin dingin dia bisa untuk pengecekan sistem perpak pada silinder head ya, dia mengalami kebocoran atau tidak, atau mengalami bocor kompresi atau tidak. Dan juga jalur katup termo ya, dia waktu dingin kan masih belum bekerja ya, masih menutup area jalur bawah, sedangkan jalur atas masih terbuka ya. Kita buka dulu caranya, tutup radiatornya. Ini unit Vario 150 ya. Ini kondisi mesin dingin. Kalau misalkan airnya kurang, kita bisa tambahin ya untuk mengecek. Kita tambahin dulu. Ini diisi sampai posisi tutup aja ya. Tambahin dulu sampai penuh. Oke, ini udah penuh ya segini ya. Kita cek ya posisi dingin. Saat posisi start awal, kalau normal perpak headnya dia nggak akan muncrat tinggi ya. Dia mungkin ada getaran karena getaran mesin aja. Kita hidupkan kunci kontak on. Oke, kita hidupkan. Dia cenderung diam ya. Kalau misalkan posisi dingin langsung nyembur ke atas, dia ada kemungkinan dari kebocoran kompresi ya, masuk ke sistem radiator. Jadi air radiatornya tertekan dari angin yang bocor tadi ya. Kemudian karena ini masih dingin, jadi siklusnya masih ini ya. Ini kan termostatnya, katupnya masih ke bawah, jadi jalurnya dari pompa sini mendorong selang ke bawah, dia nanti naik ke atas, dia masuk ke pinggir-pinggiran silinder ya, kemudian keluar karena di pompa ya, keluar karena masih tertutup, jadi jalurnya hanya masuk ke sini ya, masuk ke sini. Kemudian yang ini, yang atas terbuka, dia kembali lagi ke pompa ya, dan yang sininya nggak kedorong ke sana ya, karena masih siklusnya masih hanya siklus yang dingin ya, siklus atas. Semisal ini airnya kurang, tutup radiatornya mengalami kevakuman ya, karena terjadi kevakuman karena putaran pompa, airnya kurang sehingga katup vakumnya terbuka, dan jika kurang dia menambah otomatis dari reservoir ya, menambah air radiatornya sampai penuh. Kemudian siklusnya tetap saat masih dingin ya, dari pompa masuk ke saluran yang bawah, kemudian masuk water jacket, keluar. Dia nggak ke sini tapi dia ke sini dulu, dia nggak ke sini tapi ke sini ya, lewat sini karena masih terbuka ya. Yang atas dia muter terus. Kemudian lama kelamaan saat panas, dia katupnya dia naik ke atas ya, katup termonya naik ke atas, jadi jalur yang ini mampet ya. Jadi nanti yang harusnya tadinya ke sini dia keblok ya. Jadi seperti biasa, pompa masuk ke water jacket, keluar nggak ke sini, dia masuknya ke upper tank. Dia nanti yang tadinya panas jadi mengalir ke sini, terus mengalir ke sini. Kalau misalkan tekanannya terlalu gede, dia tutup radiatornya dia akan membuka ya, membuang cairan, dia akan ditampung ke reservoir. Kalau misalkan tekanannya masih standar, dia tertekan ke bawah ya, turun ke sini ya, masuk mistar, kemudian
karena ada angin ya, kena angin yang di sini air radiator panas didinginkan oleh hembusan dari angin, dari kipas dan dari laju motor, kemudian turun udah dingin ya, tapi dinginnya ini masih tetap panas ya, meskipun ya identifikasinya dingin, dia hanya panasnya turun ya, panasnya turun. Kemudian jalur lower tanknya dia sini karena ketekan, dia ke bawah sini lewat selang lower tank, kemudian lanjut lagi yang lower tank masuk ke termo ya, masuk ke termo karena katupnya dia naik ke atas, jadi katup saluran yang bawah dia kebuka ya, saluran yang ke bawah dia masuk lagi ke jalur yang input dari pompa ya, ke yang pompa, kemudian seperti biasa dipompa lagi dari bawah naik ke atas, naik ke water jacket, kemudian ke atas, dan begitu seterusnya ya siklusnya ya. Saat mesin panas ya, saat kan jatuh jalur mengalirnya air radiator ya diputar oleh pompa ini ya. Kemudian dia saat mesin panas kan dia sistemnya udah full ya, dari upper tank ke lower tank ya, jadi dia harusnya kalau panas dia ada pergerakan, bisa muter ininya, semacam mengalir ya. Kita tunggu, kita panasin dulu. Ini masih dingin. Ini kalau udah katup termonya naik ke atas, jalur yang langsung ke pompa ke blok, jadi lewatnya upper tank ya, upper tank dari ada sedikit tekanan dari pompa ya di sini. Ini kan belum ada tekanan, masih tenang ya. Kalau misalkan udah panas, ada semacam buih-buih, itu masih normal ya, karena kan pada akhirnya dipanasin dia akan menguap ya. Cuma ini titik uapnya tinggi, jadi nggak langsung menguap ya, cuma mendidih aja. Kita tunggu sampai ada pergerakan, sampai termonya terbuka. Kalau misalkan dia berkurang nanti tambahin ya, karena kemungkinan kan jalur-jalurnya masih ada yang kosong, jadi mengisi dulu jalur-jalur yang kosong. Untuk posisi panas sendiri, kalau ada pergerakan dia berarti pengetesan untuk termo ya, artinya dia bekerja dengan normal ya. Tunggu sampai termonya terbuka, termonya bekerja ya, naik ke atas, menutup jalur atas dan membuka jalur bawah. Ada gerakan, dia udah panas ya. Nah, dia mengalir ya, dia kedorong dari lower tanknya ya, dari upper tanknya dia mendorong ya, kedorong dari pompa ya. Kalau ditutup dia turunnya dia ke bawah nanti. Coba kita kebiar. Kalau posisi panas ada biar kayak gini, dia masih normal ya, karena dia ada tekanan dari pompa ya.
kecuali yang dari awal langsung nyembur ya. Nah ini nyembur dari pompa ya. Nah, ini kan nanti ditutup biar tekan. Kalau nggak nyembur ya malah nggak tekan ya, nggak kedor ke bawah ya. Yang penting waktu posisi awal start dia nggak nyembur ya. Seperti tenang kan, kalau misalkan kotak bocor dia meskipun kita nggak gas dia langsung keluar gitu. Ya diisi juga tenang ya, nggak luber ya. Kita matikan. Oke, ini juga krusial sekali ya, cuma tutup kayak gini kan fungsinya dua, katup kompresi dan juga untuk katup vakum ya. Jadi waktu misalkan kayak gini cairannya terlalu banyak dan panas, tekanannya tinggi, dia nanti katup kompresinya terbuka ya, membuang air radiator, kemudian disimpan ke reservoir. Saat mesin dingin juga, saat tadi kan sudah terbuang, jadi volumenya agak sedikit ya, dia terjadi kevakuman saat mesin dingin, jadi dia katup vakumnya terbuka dan nyedot dari reservoir. Kalau misalkan teman-teman mengalami terus-terusan membuang air radiatornya selalu keluar ke reservoir tank, ada kemungkinan ininya rusak ya. Dia katup pressurnya dia aktif tapi katup vakumnya tidak bisa bekerja ya, jadi dia hanya bisa membuang tapi buat nyedot balik saat mesin dingin dia nggak bisa ya. Oke, demikian saja informasi dari saya. Terima kasih menonton, semoga video saya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Kalau ngisi saat mesin dingin, mesin panas juga bisa ya, dia biasanya lebih ngisi karena posisinya siklusnya udah full ya, isi sela-sela yang kosong. Dia nanti ngisi lagi ya, turun, masih ada celah yang kosong. Ini juga nggak boleh jebur. Itu semburan dari pompa ya, dari kompresi yang kotor. Oke, kita tutup.